Oke, sudah dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Usnu Rizky Amalia sebagai moderator pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang bagi para peserta seminar yang telah menyempatkan untuk hadir di sharing session pada malam hari ini. Sharing session pada malam hari ini bertemakan peran literasi dalam meningkatkan kemampuan public speaking. Hal ini menjadi penting karena hal-hal yang kita sampaikan sudah seharusnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya agar tidak menyebarkan informasi atau persepsi yang salah bagi banyak orang. Lalu, sharing session hari ini diadakan oleh startnow.idn, di mana ini merupakan komunitas yang bergerak melalui platform untuk memberikan perubahan melalui mimpi-mimpi yang ingin dicapai oleh masyarakat. Startnow.idn ada dan bergerak untuk meningkatkan literasi dan membantu memberikan wawasan yang lebih luas untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke acara sharingnya, saya akan membacakan CV terlebih dahulu dari pemateri kita hari ini. Karena pada pematerian hari ini atau sharing hari ini sangat spesial yang akan disampaikan oleh Kang Rohman langsung sebagai founder dari startnow.idn. Nah, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nah, ini CV dari Kang Rohman, di mana nama lengkapnya adalah Rohman Hikmat, lalu nama panggilannya Rohman. Sekarang Kang Rohman berkuliah di Fakultas Keperawatan, lalu tempat tanggal lahirnya Sukabumi 15 Oktober 1999. Anak kelima dari 5 bersaudara dan sekarang bertempat tinggal di Balai Milasa 3 di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Alamat emailnya tertera dalam CV tersebut dan nomor telepon pun sudah tertera dalam CV-nya. Kang Rohman memiliki hobi membaca dan moto hidupnya adalah hidup untuk memberikan kehidupan pada orang lain. Dan deskripsi diri dari Kang Rohman, seorang pembelajar tak pernah lelah untuk berproses dan menuntut ilmu. Seorang penulis yang berusaha untuk terus menebar manfaat melalui tulisan yang dia diedarkan. Ilmu yang semakin hari semakin membuat saya haus untuk menambahnya lagi. Orang yang tidak akan pernah berhenti belajar karena keinginan menuntut ilmu semakin terus bertambah tiada henti. Masih banyak ilmu yang belum dicapai olehnya. Lalu baginya proses menuntut ilmu harus dinikmati untuk mencapai ilmu itu sendiri. Hidup pembelajar. Nah, berarti sudah cukup mendeskripsikan secara lengkap diri dari Kang Rohman itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada riwayat pendidikan dari SMP, dari SD, SMP, SMA, lalu sekarang kuliah di Universitas Pajajaran. Nah, ini ada riwayat pendidikan non formal juga, dimulai dari BEM Unpad, lalu ada Kang Rohman juga pernah berada di Masjid Salman ITB, lalu setelah itu pernah menuntut pendidikan non formal sebagai di Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia, lalu setelah itu ada School of Leader untuk pendidikan non formal lainnya. Nah, untuk kinerja dan kompetensi banyak sekali dari Kang Rohman, baik itu akademik maupun non-akademik, di mana ada juara 2 LKTI Stikes Widya Husada tingkat nasional 2018, terbaik 5 Duta Koperasi 2019, dan Duta Bahasa Media Sosial Jawa Barat 2019. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang dicapai oleh Kang Rohman sampai tahun 2020 ini. Lalu selain prestasi, Kang Rohman juga pernah menjalani
organisasi, di mana untuk saat ini Kang Rohman juga sedang bertugas atau sedang menjabat sebagai Ketua BEM Kema FGAP tahun 2020, lalu pernah menjadi Menteri Kajian dan Aksi Strategis BEM Kema FGAP Unpad 2019, dan juga Kepala Departemen Pengabdian Rohis KIA 2019, dan masih banyak lagi pengalaman organisasi yang pernah dilakukan oleh Kang Rohman, serta kepanitiaan yang pernah Kang Rohman lakukan juga cukup banyak, seperti PO Super Tryout and Seminar Nasional 2019, dan ada beberapa kegiatan lainnya. Lalu, nah ini masih banyak lagi pengalaman-pengalamannya, dan pengalamannya juga nggak cuma 1-2, tapi banyak sekali pengalaman yang pernah dialami oleh Kang Rohman. Yang pertama ada pembicara mahasiswa abnormal yang diselenggarakan oleh komunitas karsajuang.id. Lalu yang kedua ada pembicara self-development di bulan yang suci yang diselenggarakan oleh komunitas desa-anak-bangsa.id. Dan masih banyak lagi pengalaman Kang Rohman sebagai pembicara maupun sebagai moderator pada saat Kang Rohman ini. Lalu setelah itu keterampilan atau keahlian khusus yang dimiliki oleh Kang Rohman adalah Master of Ceremony dan juga moderator, dan hobi yang ditekuni adalah menulis serta membaca buku. Jadi benar-benar Kang Rohman itu sangat berkompeten sekali dalam bidang membaca dan juga menulis. Maka dari itu kita langsung saja sambut Kang Rohman sebagai pemateri kita dan juga founder dari startnow.idn. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Teh Usnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kita di startnow.idn yang setiap minggu selalu menghadirkan seminar-seminar daring. Meskipun sekarang ini kita buka pendaftarannya menjelang akhir penutupan ya, menjelang penyelenggaraan seminar. Karena memang mungkin dari kami, dari tim Startnow juga memohon maaf karena memang banyak kendala yang kami hadapi gitu dalam proses pembuatan dan juga penyelenggaraan seminar. Jadi mohon maaf kepada teman-teman peserta. Halo, selamat malam teman-teman peserta yang sekarang sedang menonton siaran langsung di YouTube-nya. Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Teh Usnul selaku moderator semoga selalu disehatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai public speaking, dan memang public speaking ini merupakan suatu kemampuan yang harus kita hadapi nih teman-teman semuanya. Tidak hanya oleh diri saya pribadi, tidak hanya oleh seorang pembicara, tidak hanya oleh seorang moderator, tapi juga oleh semua profesi, semua pekerjaan ini membutuhkan kemampuan public speaking. Karena public speaking itu intinya adalah komunikasi. Bagaimana cara kita ngedeliver apa yang kita pikirkan kepada orang lain secara jelas, secara detail, dan juga orang bisa menangkapnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi sangat penting sekali untuk kita mengolah informasi sebaik mungkin agar apa yang kita ucapkan itu betul-betul bisa sesuai. Nah, teman-teman pernah nggak sih mengalami suatu masa, suatu waktu di mana kita ini sudah memikirkan banyak hal di kepala kita sudah merencanakan kita akan bicara ini, kita akan bicara itu, tapi ketika kita berbicara kok yang keluarnya itu nggak yang kita pikirkan ya, kok yang kita bicarakan tuh nggak sesuai sama apa yang kita pikirkan. Nah, teman-teman pernah nggak sih mengalami hal tersebut? Oleh karena itu kita hari ini sama-sama belajar untuk mengolah informasi, untuk sama-sama berdiskusi mengenai kemampuan public speaking ini. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu, Teh Usnul. Sebentar, ternyata belum dibuka.
Oke, sudah muncul Teh Usnul? Sudah, Kang. Oke, sebentar kita nyalakan. Nah, udah muncul. Oke, diulang lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang banget hari ini bisa ketemu lagi sama teman-teman untuk membahas mengenai literasi atau peran literasi dalam public speaking. Nah, tentu literasi ini apa sih hubungannya dengan public speaking dan seberapa besar sih peran dan pengaruhnya dalam meningkatkan kemampuan public speaking kita. Teman-teman semuanya, untuk literasi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami dalam meningkatkan kapabilitas kita dalam kemampuan public speaking. Karena kenapa? Karena diibaratkan bahwa literasi ini merupakan nutrisi bagi kita semuanya untuk senantiasa memiliki wawasan yang lebih luas lagi, pengetahuan yang lebih luas lagi untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita. Karena seseorang itu ketika dia melakukan public speaking, tentu dia itu memikirkan terlebih dahulu apa sih yang akan dia bicarakan, kira-kira dia tuh mau ngomong apa, lalu juga kira-kira harus terstruktur apa enggak, keterkaitan antara materi yang disampaikan halaman 1, halaman 2 itu seperti apa. Jadi betul-betul harus dipahami bahwa literasi ini merupakan hal yang sangat penting sekali dalam mengasah kemampuan public speaking kita. Tapi teman-teman, untuk public speaking ini juga diperlukan kemampuan kepercayaan diri dan juga kemampuan untuk kita ini mudah untuk dilihat oleh orang lain, mudah untuk, oh ini loh dia gitu, ketika kita tampil di hadapan umum. Nah, teman-teman pernah nggak sih di suatu kondisi teman-teman melihat ada teman kita mungkin atau ada idola kita, ketika dia naik ke atas panggung, itu tuh kita udah terkesima, udah takjub duluan. Jadi apapun yang dia sampaikan itu pasti langsung masuk kepada kita. Contohnya misalkan Raisa. Raisa itu baru naik di atas panggung, belum ngomong apa-apa, belum nyanyi, belum ngucapin apa-apa, tapi kita udah tepuk tangan, udah terkesima duluan gitu. Nah, itu juga merupakan suatu hal yang harus kita miliki dalam kemampuan public speaking kita. Lalu misalkan nih teman-teman, ada seorang influencer yang lagi datang di atas panggung baru bilang halo, itu kita udah takjub duluan atau kita udah tepuk tangan duluan. Nah, bisa jadi orang-orang seperti itu udah memiliki bekal lebih awal, tapi sebetulnya bekal tersebut pun harus kita asah kembali dalam memberikan kemampuan public speaking. Sehingga kita ini kayak punya privilege, kita punya suatu suatu hal dalam diri kita yang kita belum ngomong apa-apa aja tuh orang lain udah mau mendengarkan gitu, udah berniat untuk mendengarkan. Padahal kontennya juga belum tahu apa gitu. Nah, itu teman-teman yang kadang public speaking ini tidak hanya dipengaruhi oleh nutrisi seperti dari literasi, tapi juga kemampuan secara internal agar kita mampu untuk menikmati, mampu mentransfer apa yang kita rasakan, apa yang kita bicarakan kepada orang lain. Karena memang kunci dari public speaking adalah komunikasi. How to deliver pesan kita kepada orang lain. Nah, sebetulnya public speaking itu apa sih, teman-teman? Public speaking ini menurut Kamus Merriam-Webster mengartikan bahwa public speaking adalah aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Dan public speaking ini tentunya kalau misalkan kita hanya analogikan sekelompok besar orang ini segimana sih, seberapa sih? Nah, ini juga harus betul-betul kita pahami bahwa sekelompok besar orang itu kalau aku mempersepsikan itu minimal 100 orang. Jadi bagaimana cara kita berbicara di hadapan umum, di depan 100 orang, ini gimana sih caranya agar kita ini bisa percaya diri dan bisa memiliki aksi dan keterampilan untuk berbicara dan memberikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi perlu digarisbawahi, sekelompok besar orangnya itu sebanyak apa? Minimalnya itu 100. Baru kita bisa diartikan bahwa kita adalah seorang public speaker.
Mungkin kalau misalkan 30 itu bentuknya workshop dan lain-lain. Tapi itu bisa menjadi upaya juga nih untuk kita mengasah kemampuan public speaking kita. Nah, sedangkan menurut Davojarevsky, public speaking adalah sebuah proses komunikasi berkelanjutan di mana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan juga para pendengarnya. Jadi lebih baik itu lebih bagus lagi nih ya, ketika seorang public speaker menyampaikan sesuatu, ini pesan itu berkelanjutan gitu. Jadi tidak hanya selesai ketika kita berada di dalam suatu forum saja, tapi bagaimana setelah kita menyelesaikan forum tersebut, peserta masih memikirkan, oh iya ternyata pesan yang tadi disampaikan oleh speaker kita ini kayak gini-gini loh, berarti kita harus melakukan ini. Oh iya, kita harus menyesuaikan dengan apa yang dibicarakan tadi. Jadi ada pesan-pesan yang tersampaikan dan pesan-pesan tersebut bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehingga proses komunikasi dalam public speaking ini bisa berkelanjutan, bisa diimplementasikan oleh masyarakat, oleh pendengar, oleh audiens. Karena memang tahap akhir dari kemampuan public speaking adalah bagaimana cara kita mengubah perilaku seseorang, bagaimana cara kita mengubah perilaku audiens kita agar sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, sebetulnya faktor pembentuk seorang public speaker itu apa aja sih? Dan ini disingkat menjadi 3L. Yang pertama itu lahir atau bakat. Jadi memang dipengaruhi juga oleh gen. Misalkan kita terlahir dari gen yang dimana orang tua kita ini memiliki kemampuan public speaking juga. Bisa jadi anaknya pun memiliki kemampuan public speaking yang bagus juga. Tapi untuk yang gen ini tidak bisa kita general karena setiap individu bisa jadi berbeda. Anak dan bapaknya bisa jadi berbeda. Anak dan orang tuanya bisa jadi berbeda. Dan ini ada juga, maksudnya ada yang dipengaruhi oleh gen. Tapi memang gen ini tidak memiliki pengaruh besar dibandingkan 2L yang lainnya. Tapi yang memiliki pengaruh besar yang kedua yaitu lingkungan. Karena lingkungan ini akan membentuk kita menjadi seorang public speaker. Kalau misalkan kita pernah dengar istilah nih ketika kita bergaul atau bergabung dengan dengan pedagang minyak wangi, maka kita akan ketularan wanginya. Begitu juga dengan public speaking. Ketika kita bergabung dalam sekelompok orang yang memiliki kemampuan public speaking, kita pun akan diberikan ruang nih untuk mengemukakan, mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan. Kita pun akan terbentuk menjadi seorang public speaker melalui proses lingkungan tersebut. Lalu yang ketiga ini adalah pengaruh yang paling besar, yaitu latihan teman-teman semuanya. Tanpa latihan, kita nggak mungkin bisa berbicara di hadapan umum. Karena memang sejatinya public speaking ini adalah kemampuan yang harus kita praktikkan. Tidak cukup jika hanya teori saja. Oleh karena itu teman-teman nih setelah selesai webinar daring ini, teman-teman sangat perlu banget untuk melatih diri teman-teman di hadapan kaca, di hadapan orang lain, bagaimana caranya untuk melatih public speaking teman-teman. Karena jikalau teman-teman hanya ikut hari ini, webinar daring hari ini saja, mungkin bekalnya nggak akan cukup. Teman-teman punya nutrisinya, tapi teman-teman bingung apa yang harus dibicarakan, bagaimana cara nge-transfernya. Itu teman-teman yang harus kita pelajari. Karena seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa public speaking ini merupakan kemampuan untuk ngedeliver apa yang ingin kita sampaikan agar sampai pesannya kepada orang lain. Dan beberapa hal lain yang itu menjadi pembentuk seorang public speaker yaitu confidence, yaitu memiliki kepercayaan diri, dan juga di sini bagaimana caranya kita ini menjalankan kemampuan public speaking kita. Dan ada pun nih hal-hal yang kadang kita ini menjadi penghambat dalam kemampuan public speaking kita. Yang pertama itu talking too fast. Ini biasanya kita memiliki kemampuan public speaking tapi cepat gitu, ngegas gitu kayak. Jadi beberapa hal yang harus kita sampaikan adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini kan cepat ya teman-teman berbicaranya. Dan ketika kita berbicara cepat ini, ada beberapa hal yang menjadi faktor pemicunya. Yang pertama, kita takut lupa terhadap materi yang akan disampaikan. Terus yang kedua, karena kita ingin cepat-cepat selesai terhadap hari ini, gitu, terhadap kegiatan hari ini. Jadi sebetulnya kemampuan public speaking pun kita jangan terlalu cepat dalam menyampaikan pesan kita. Lalu yang kedua itu mental block. Kita udah takut duluan, udah jiper duluan. Kayak kita mau tampil di hadapan umum, kita udah takut duluan, udah deg-degan duluan, udah
berkeringat duluan. Nah, itu mungkin kita terkena mental block. Lalu yang ketiga itu adalah panik. Kita biasanya panik, bingung mau ngapain, sampai akhirnya materi yang telah kita persiapkan dengan matang pun tidak berjalan dengan optimal. Nah, sebetulnya kenapa sih public speaking itu penting, teman-teman semuanya? Seperti yang tadi disinggung di awal, bahwa semua pekerjaan itu bermula dari kemampuan public speaking. Kita ini bekerja sebagai super team, kita pun bekerja pasti punya, kalaupun kita pendiri perusahaan, kita punya bawahan, kita punya staff, dan juga ketika kita menjadi staff, kita punya staff yang lain, dan juga kita punya atasan. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi, berbicara, itu akan dilihat. Sehingga kemampuan public speaking ini merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki apapun pekerjaannya, apapun profesinya. Sehingga sangat penting sekali untuk kita pahami dan untuk kita jadikan bekal hari ini. Karena teman-teman semuanya perlu kita pahami, tahun 2045 kita akan menghadapi bonus demografi, yang artinya itu jumlah usia produktif akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah usia non-produktif. Sehingga kita harus membekali diri kita agar lebih mengoptimalkan diri di masa sekarang ini, di hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini adalah kita di masa yang akan datang. Karena kemampuan public speaking ini diperlukan oleh berbagai macam pekerjaan, maka dari itu kita harus mempersiapkan diri di masa yang akan datang dengan belajar public speaking sejak sekarang. Lalu juga kita akan menghadapi revolusi industri 4.0. Kalau kita tidak memiliki kemampuan public speaking yang bagus, bagaimana cara kita untuk belajar? Bagaimana cara kita untuk mencari informasi, mencari mentor agar betul-betul bisa mempersiapkan diri kita di masa pandemi COVID-19 ini? Oke, selanjutnya ini juga menjadi poin-poin penting yang menyebabkan kita harus mempersiapkan diri untuk belajar public speaking sejak dini. Yang pertama itu telah disinggung di awal, persaingan global. Teman-teman, sekarang saingan kita ini bukan lagi warga Indonesia saja. Kita sudah terbuka masyarakat ekonomi ASEAN dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemampuan public speaking menjadi suatu hal yang penting untuk kita komunikasi dengan orang lain, untuk kita ini berbicara dengan orang lain, bagaimana berbicara dengan atasan, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan. Yang kedua adalah tuntutan pekerjaan. Ini juga telah disinggung di awal bahwa semua pekerjaan memiliki kemampuan dan juga memiliki pembekalan public speaking. Jika kita tidak mampu untuk public speaking yang bagus, maka kita harus siap. Mungkin saja pekerjaan kita stagnan di sana-sana aja. Orang yang keren itu kadang orang yang bisa mendeliver apa yang dipikirkan. Nah, teman-teman juga mungkin pernah ya mengalami nih, kadang itu kita ini ketika ditanya misalkan sama dosen atau sama orang lain, kita itu sebetulnya udah mikirin nih, oh jawabannya itu adalah A, B, C, D, E di pikiran. Terus tapi takut nih untuk mengemukakan, takut salah, takut dicemooh sama orang lain, dan hal-hal yang lain sebagainya. Nah, tapi tiba-tiba ada orang yang bilang, ternyata jawaban tersebut benar dan sesuai dan juga sama persis dengan apa yang kita pikirkan. Nah, ini juga penting sekali teman-teman, karena yang akan dilihat adalah orang yang bisa mengemukakan pendapat dan juga idenya. Lalu yang ketiga adalah awal mula sukses berasal dari good speaker. Jadi bagaimana cara kita untuk mencapai kesuksesan kita ini akan dilihat dari kemampuan kita berbicara, dari kemampuan kita deliver pesan yang ingin kita sampaikan to each other. Jadi penting sekali nih teman-teman semuanya untuk memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Dan hal terpenting dalam public speaking adalah membangun rasa percaya diri, mengendalikan rasa takut, dan mengendalikan emosi kita. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam mengasah kemampuan public speaking kita. Yang pertama itu rasa percaya diri. Kalau kita tidak memiliki kemampuan kepercayaan diri yang bagus, bayangkan teman-teman, kita aja akan bingung, kita akan ngomong apa. Kita aja nih yang seharusnya kita bisa untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, itu udah bingung, udah takut duluan untuk maju ke depan. Jadi itu pun merupakan suatu hal yang dipentingkan dalam mengasah kemampuan public speaking kita. Lalu yang kedua adalah mengendalikan rasa takut. Bagaimana caranya agar kita mampu mengendalikan ketakutan-ketakutan yang muncul dalam diri kita.
Belum aja kita tampil di hadapan umum, belum aja kita berbicara, kita udah takut duluan nih, bingung apa ya materi yang akan disampaikan, bagaimana ya caranya agar kita bisa optimalisasi nih di sekarang ini. Dan ini menjadikan ketakutan tersendiri dalam diri kita untuk mengasah kemampuan public speaking. Lalu yang selanjutnya adalah mengendalikan emosi kita. Teman-teman semuanya, tidak bisa dipungkiri lagi ya ketika kita sedang menjalankan public speaking, mungkin ada beberapa part, ada beberapa segmen di mana kita mengungkapkan pengalaman-pengalaman kita terdahulu. Dan pengalaman-pengalaman terdahulu ini bisa jadi adalah pengalaman menakutkan kita, pengalaman menyedihkan kita, pengalaman menyenangkan kita. Dan ini harus kita kontrol, teman-teman. Jangan sampai kita berlebihan untuk memperlihatkan emosi kita. Jadi penting sekali untuk kita pahami bahwa sesungguhnya emosi itu harus kita kontrol. Jangan sampai kita berlebihan dalam mengekspresikan emosi kita. Dan ini ada beberapa mitos serta fakta dalam public speaking. Kemampuan public speaking merupakan bakat sejak lahir. Memang betul adanya, tapi tidak sepenuhnya betul. Karena memang kemampuan public speaking itu berkembang dengan latihan dan praktik. Seseorang yang memang terlahir dengan kemampuan public speaking yang bagus pun ketika tidak melatihnya dengan baik, itu akan menurun kemampuan public speaking-nya. Oleh karena itu, penting sekali nih teman-teman semuanya untuk kita selalu melatih. Meskipun kita terlahir dengan kemampuan public speaking yang bagus, dengan kemampuan tutur kata yang bagus, tapi tetap harus dikembangkan, tetap harus dioptimalkan latihan serta praktiknya. Karena jika kita tidak bisa melatih diri kita, teman-teman semuanya, perkembangan dunia ini sangat dinamis, tidak bisa kita kontrol. Bisa jadi gaya berbicara kita hari ini masih bisa diterima. Tapi bisa jadi besok gaya bicara kita belum bisa diterima. Jadi penting sekali nih teman-teman untuk kita bisa menghadirkan diri kita dalam kemampuan public speaking. Nah, lalu yang selanjutnya lagi faktanya, yang menghalangi kemampuan public speaking adalah rasa gugup dan rasa takut. Jadi ini perlu kita kontrol juga bagaimana cara kita agar mampu menghadirkan kemampuan public speaking dengan mengontrol rasa takut dan juga rasa gugup kita. Nah, karena ini menjadi suatu hal yang penting, jika kita tidak mampu mengontrolnya, mungkin ini akan menjadi penghambat dalam kita mengendalikan rasa takut serta rasa gugup kita. Dan ini adalah tujuan public speaking. Yang pertama itu adalah to inform atau memberikan informasi, bagaimana cara kita memberikan informasi seluas-luasnya dan juga bisa ngedeliver pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Ini to inform menjadi suatu hal yang penting untuk kita pahami, karena kalau kita tidak bisa mengoptimalkan ini, orang lain tidak akan bisa menangkap materi yang kita sampaikan itu apa. Jadi penting sekali untuk kita mengendalikan informasi yang ingin kita sampaikan. Lalu yang kedua adalah to pursue. Itu adalah untuk mengubah sikap atau motivasi. Bagaimana caranya kita ini menyampaikan sesuatu yang bisa langsung menyentuh ranah afektif dari masing-masing individu, dari audiens kita. Karena semakin kita tidak bisa mengontrol apa yang ingin kita sampaikan agar bisa sampai langsung kepada audiens, agar bisa heart to heart kepada audiens, ini kita harus berbicara dari hati kita. Bagaimana cara kita memiliki kemampuan secara khusus berbicara atas ketulusan hati, sampai akhirnya apa yang bisa kita sampaikan pun bisa masuk ke hati audiens. Lalu yang ketiga yaitu to mobilize, yaitu untuk mengubah atau membentuk perilaku. Ini menjadi suatu hal yang sulit teman-teman semuanya, karena memang untuk kita mengubah perilaku seseorang ini menjadi suatu hal yang sulit sekali. Karena kalau kita tidak memiliki kemampuan secara khusus, kita tidak bisa berupaya secara optimal, ini mungkin aja kita nggak bisa menilai apakah orang telah berubah perilakunya atau enggak. Apalagi kalau misalkan kita hanya menyampaikan satu kali saja, bahwa perlu pengontrolan secara khusus untuk betul-betul memperhatikan kira-kira perilaku audiens kita ini udah berubah atau belum. Jadi itu sih yang menjadi suatu kesulitan ketika kita ingin mengasah
kemampuan public speaking kita, apalagi kita ingin mencapai ke tahapan tertinggi, yaitu untuk mengubah perilaku atau membentuk perilaku setiap individu. Misalkan saya pribadi ingin mempromosikan terkait dengan penggunaan masker. Kita kan nggak bisa ngontrol ya teman-teman, audiens setelah kita menyampaikan materi akan menggunakan masker atau enggak. Audiens ketika selesai dari pematerian hari ini apakah akan melaksanakan apa yang tadi disampaikan atau enggak. Jadi ini merupakan suatu kesulitan untuk kita nih dalam mengasah kemampuan public speaking kalau kita ini memiliki tujuan yang begitu besar, yaitu untuk mengubah perilaku atau membentuk perilaku dari suatu komunitas atau audiens kita. Dan ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan ketika kita melakukan public speaking. Yang pertama itu adalah kualitas suara. Teman-teman semuanya, kualitas suara ini menjadi suatu hal yang penting. Bayangkan, ketika kita tidak bisa untuk menjalankan, ketika nggak bisa mengontrol kualitas suara kita. Mungkin saja, bisa jadi nih teman-teman semuanya, orang tuh nggak akan ngerti apa yang kita sampaikan. Atau suara kita ini misalkan terlalu kecil atau terlalu besar. Jadi orang lain nggak bisa nangkep apa sih yang disampaikan, kok bicaranya pelan banget, kok bicaranya kasar, keras banget gitu. Jadi kita harus mengontrol suara kita. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah bahasa atau kata-kata yang kita gunakan. Teman-teman semuanya, ini juga menjadi suatu hal yang penting, bagaimana cara kita memilih diksi kata kita, bagaimana cara kita memilih penggunaan bahasa untuk kita sampaikan. Karena semakin kita nggak bisa untuk mengolah bahasa yang kita gunakan, mungkin aja nggak cocok dengan audiens. Kita harus betul-betul menyesuaikan audiens kita ini sasaran dan karakteristiknya seperti apa. Jikalau memang kita nggak mampu, berarti ada sedikit kesulitan nih untuk kita nge-deliver pesannya kepada audiens kita. Oleh karena itu, pahami terlebih dahulu audiens kita ini siapa, karakteristiknya bagaimana, agar kita bisa menyesuaikan kata-kata yang harus kita gunakan ini seperti apa sih. Karena bisa dibayangkan teman-teman semuanya, kalau misalkan nih, aku ini sebagai pembicara, targetnya itu anak kecil, tapi aku berbicara seperti sekarang ini. Mungkin nggak akan dipahami oleh orang lain. Karena bahasanya ini kan sekarang formal, terus juga baku gitu ya. Jadi memang agak sedikit sulit. Ya, justru seharusnya kita bisa lebih melakukan pembawaan yang ceria, mungkin bahasa-bahasanya juga yang sering didengar oleh anak kecil. Lalu yang ketiga adalah penampilan. Penampilan kita ini seperti apa? Kita pun harus melihat nih, penampilan secara fisik, berarti kita harus memberikan penampilan sebaik mungkin ketika kita akan melakukan public speaking. Karena ketika kita nggak bisa menampilkan kemampuan sebaik mungkin dan juga nggak bisa menunjukkan penampilan seperfect mungkin orang aja udah males. Karena ini nggak bisa dipungkiri teman-teman, setiap orang itu akan melihat penampilan terlebih dahulu baru melihat konten yang dibawakan. Apa sih yang dia bicarakan itu akan melihat terlebih dahulu penampilannya. Jadi persiapkan diri kita sebaik mungkin, berikan dan siapkan diri kita agar betul-betul bisa dinikmati, betul-betul bisa dilihat secara enak oleh orang lain. Lalu yang keempat adalah bahasa tubuh. Teman-teman semuanya, kadang nih ketika kita sedang berbicara di hadapan umum, mata kita tuh kemana sih? Terus juga gaya bahasa tubuh kita seperti apa sih? Jangan sampai kita ini sedang memberikan materi yang semangat, tapi karena kita ini suasana hatinya lagi sedih, jadi nggak bisa ngedeliver pesan betul-betul seoptimal mungkin. Nah, itu juga perlu kita perhatikan kembali. Apakah bahasa tubuh kita ini mendukung terhadap materi yang disampaikan atau enggak? Karena kalau misalkan tidak mendukung, ini akan menjadi suatu kesulitan. Orang-orang akan sulit untuk memahami apa materi yang kita sampaikan karena bahasa tubuh kita. Dan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari kemampuan public speaking, teman-teman. Yang pertama itu adalah inner power. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal, inner power ini merupakan aura, value dari apa yang kita miliki. Dan ini yang harus betul-betul kita pahami, teman-teman. Bahwa setiap individu ini punya value-nya masing-masing. Dan kita jangan sampai ragu terhadap kemampuan yang kita miliki. Karena seperti yang tadi kita pahami, bahwa kunci public speaking adalah kepercayaan diri juga. Jadi oleh karena itu, bagaimana orang lain akan percaya terhadap apa yang kita sampaikan, kita aja nggak percaya sama diri kita. Dan kita pun harus memiliki kunci bahwa kita nggak boleh ragu untuk menjadi diri kita sendiri. Karena kenapa teman-teman?
gu ini akan menutupi aura yang telah kita miliki. Oleh karena itu, kita jangan ragu terhadap diri kita sendiri, terhadap kemampuan kita. Karena kepercayaan diri ini merupakan di mana kita ini sadar kita punya kelebihan dan kekurangan, orang lain pun sama. Kita punya keunikan, orang lain pun sama. Jadi nggak pernah merendahkan orang lain, tapi kita selalu percaya bahwa kita ini adalah versi terbaik dari diri kita. Sehingga kita jangan ragu sama diri kita sendiri agar orang lain pun tidak ragu terhadap diri kita. Dan untuk yang inner power ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah emotional power. Bagaimana cara kita meregulasi emosi kita. Karena ini menjadi suatu hal yang penting ketika kita mampu meregulasi emosi kita dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, dalam ngedeliver pesan tersebut, maka ini akan jauh lebih mudah untuk dinikmati dan masuk pesannya kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah mental power. Dalam public speaking pasti kita pernah menjalankan suatu kesalahan. Gagal itu pasti terjadi, dicemooh oleh orang lain, dikritik oleh orang lain itu pasti saja terjadi. Tapi bagaimana cara kita memiliki mental power? Sehingga ketika kita mengalami kegagalan, kekalahan, dikritik, itu kita justru akan bangkit lagi. Menjadikan bahwa kegagalan terdahulu adalah suatu proses pembelajaran yang harus kita lalui agar kita menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga adalah spiritual power. Bagaimana cara kita terkoneksi dan percaya terhadap pencipta kita. Dan kita sadar bahwa everything happen for a reason, teman-teman. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada alasannya. Seperti saat ini, kita hadir hari ini untuk sama-sama mentransfer dan juga berbagi ilmu, sehingga ini menjadi suatu hal yang penting. Karena semakin kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi ini pasti ada alasannya, pasti Tuhan telah merencanakan sesuatu yang terbaik, kita pun akan lebih menghargai diri kita pun akan lebih mengoptimalkan diri kita, dan kita pun akan semakin terkoneksi dengan pencipta kita. Sehingga dalam mengasah kemampuan public speaking, teman-teman semuanya perlu diperhatikan juga nih, bagaimana cara kita agar terkoneksi, agar sisi spiritualitas kita pun terjaga dengan Tuhan kita. Semakin kita terkoneksi dengan pencipta kita, semakin kita juga bisa mengontrol diri kita untuk mengasah kemampuan public speaking kita, sehingga kita pun bisa terkoneksi dengan orang lain. Sehingga kita pun bisa mengoptimalkan diri kita kepada orang lain untuk ngedeliver pesan kita nih, sehingga betul-betul sampai kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya ini juga masih Oke. Nah, yang selanjutnya, tadi kita udah membahas ke spiritual power. Nah, yang selanjutnya lagi, itu adalah physical power. Bagaimana cara kita mengelola dan juga memiliki kemampuan fisik yang bagus. Karena kan nggak mungkin ya ketika kita lagi sakit, ini kita akan ngedeliver pesan kepada orang lain. Kita aja kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Sedangkan kita ingin ngedeliver pesan kita kepada orang lain. Jadi perlu diperhatikan juga kondisi fisik kita. Dan yang kedua adalah delivery. Delivery ini ada 2 hal yang harus diperhatikan. 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada visual, bagaimana fisik kita gitu. Bagaimana fisik kita seperti yang tadi, bagaimana penampilan kita ini dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah agar betul-betul bisa fresh, bisa segar, dan juga menunjukkan bahwa kita ini betul-betul siap untuk menghadirkan diri kita secara penuh untuk memberikan materi, untuk menjadi seorang public speaker. Yang kedua adalah vokal. Bagaimana intonasi kita, bagaimana kita memiliki intonasi yang enak. Nadanya mungkin ada beberapa yang harus kita tekankan, ada juga beberapa yang tidak perlu. Yang ketiga adalah kemampuan verbal. Bagaimana cara kita memilih nih diksi atau konten kita yang akan disampaikan itu ada apa aja sih yang betul-betul bisa enak didengar sama audiens kita, yang betul-betul bisa orang lain tuh langsung oh iya gitu. Terus yang ketiga adalah event atau media. Ini berkaitan dengan apa yang kita bawa sih. Terus juga dari konten tersebut dibentuknya seperti apa? Apakah menggunakan poster, video, atau PowerPoint? Misalkan PowerPoint, kita harus memperhatikan editing kita seperti apa. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 ya. Dan semuanya mungkin terkendala jaringan. Jadi lebih baik tidak menggunakan efek apa-apa dibandingkan nanti akan nge-lag ketika kita sedang menampilkan PowerPoint kita.
Hal tersebut tujuannya untuk apa? Tujuannya ini agar mempermudah kita untuk menyampaikan ide karena ada poin-poin dalam PowerPoint yang telah kita buat. Lalu yang keempat yaitu A, autentik, yaitu style sendiri kita. Jadi ini tuh akan dilihat dan juga akan kita semakin miliki itu ketika kita memiliki jam terbang yang tinggi, teman-teman semuanya. Mungkin awal-awal kita masih meniru nih gaya bicara orang lain ketika ngomong di hadapan umum tuh kayak gimana sih? Masih ngeliat orang lain tuh awal mulanya kayak gimana sih? Awalan yang baiknya kayak gimana? Tapi seiring dengan jam terbang kita yang semakin banyak, ini akan semakin terbiasa. Oh, ternyata kita punya gaya tersendiri ketika kita menyampaikan sesuatu. Ketika kita ini sedang berbicara, oh ada gayanya tersendiri loh, kayak gitu. Dan yang terakhir ini adalah self-assessment. Bagaimana cara kita meminta feedback dari audiens terhadap apa yang kita sampaikan. Karena gini teman-teman, kalau kita nggak punya feedback, kita nggak minta feedback, maka kita akan sulit untuk mengevaluate diri kita. Mungkin aja kita ngerasanya kita nggak melakukan kesalahan ketika kita melakukan public speaker, tapi ternyata orang lain tuh ngerasa ada yang kurang di dalam diri kita. Jadi kita pun harus melakukan self-assessment terhadap diri kita dengan cara meminta feedback dari orang lain yang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Oke, bentar. Nah, dan manfaat public speaking yang bisa kita dapatkan ini banyak sekali teman-teman semuanya. Yang pertama adalah mengurangi ketidaktahuan. Pasti kita yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus seperti yang tadi di awal bahwa kita akan mencari terlebih dahulu nutrisinya itu apa sih. Kita kan nggak semata-mata kita ngomong sesuatu, jadi lebih baik kita ini mencari informasi terlebih dahulu. Dengan kita mencari informasi, kita akan menjadi tahu terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua adalah mengurangi tekanan. Orang yang selalu melakukan public speaking yang bagus akan terbiasa bekerja di bawah tantangan, di bawah tekanan. Jadi akan lebih mudah nih untuk kita berbicara dan tetap tenang meskipun kita ini sedang berada dalam tekanan. Yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan orang lain karena ini berkaitan dengan proses komunikasi tersendiri. Ketika kita mampu untuk mendeliver pesan kita kepada orang lain, maka akan mudah nih untuk menjalin hubungan yang baik antara kita dan juga orang lain. Yang keempat adalah memahami permasalahan. Bagaimana sih caranya agar kita ini betul-betul memahami permasalahan yang terjadi? Karena kenapa teman-teman, orang yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus biasanya mengetahui, oh masalah yang sungguhnya terjadi itu ini loh. Sehingga teknik komunikasi yang harus digunakan pun kayak gini. Jadi memang betul-betul terstruktur, dimulai dari permasalahan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah, karena kita sadar, oh ternyata triknya itu kayak gini dulu loh, strateginya tuh kayak gini dulu, awalnya kayak gini, lalu selanjutnya kayak gini. Jadi nggak kesulitan untuk kita mengendalikan masalah yang terjadi. Dan faktor penting yang selanjutnya adalah mental, teman-teman semuanya. Pasti diperlukan mental yang kuat dalam kita mengelola atau mengasah kemampuan public speaking kita. Semakin kita mampu untuk mengolah kemampuan public speaking kita, semakin kita pun menyadari bahwa ternyata mental kita semakin kuat. Kita akan lebih tegar, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan, gitu, khususnya dalam kemampuan public speaking. Dan ada 4 elemen penting yang harus kita betul-betul ketahui sebelum kita menjalankan public speaking. Yang pertama adalah pahami audiens kita. Pastikan kita menyadari nih, kira-kira audiens kita ini siapa aja sih? Apakah banyaknya mahasiswa, siswa kelas SMA, siswa SMP, atau siswa sekolah dasar? Karena kita pun harus menyesuaikan dari segi pembawaan, materi, diksi kata, dan lain sebagainya. Semakin kita menyadari bahwa karakteristik audiens kita ini kayak gini atau seperti apa, kita pun akan menyadari bagaimana pembawaan kita atau bagaimana cara kita dalam membawakan materi yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua adalah persiapkan materi. Teman-teman nggak ada salahnya untuk kita mencatat poin-poin misalkan di buku ya, kita bawa contekan ketika kita akan melaksanakan public speaking. Itu bukan suatu hal yang salah, justru kita mempersiapkan karena sesuatu yang spontan ini mungkin untuk yang jam terbangnya tinggi bagus, tapi untuk yang belum terbiasa jangan pernah coba-coba. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang salah. Lalu yang ketiga adalah sampaikan dengan yakin. Pastikan kita aja yakin sama materi yang kita bawakan. Pastikan kita yakin terhadap apa yang kita sampaikan sehingga betul-betul
orang lain pun akan yakin terhadap diri kita, terhadap materi kita. Lalu yang keempat adalah kontrol lingkungan. Mungkin ini agak sedikit susah ya, tapi kita harus bisa mempersiapkan, apalagi di masa pandemi. Kalau luring mungkin kita harus mempersiapkan meja, kita harus mempersiapkan kursi dan lingkungan yang bagus dan yang mendukung dalam terjalinnya proses komunikasi antara pembicara dan juga audiens. Tapi di saat pandemi seperti ini, di mana kita mengembangkan teknologi, berarti kita harus mengontrol, jangan sampai ada gangguan di sekeliling kita. Misalkan nih, tiba-tiba ketika kita ngasih materi, ada yang masuk gitu, terus teriak-teriak, kan itu akan mengganggu ya terhadap materi yang akan kita sampaikan, sehingga proses komunikasi antara pembicara dan audiens pun tidak berjalan dengan intim. Maka dari itu kita harus mengontrol nih lingkungan yang akan menghambat kiranya apa aja sih, sehingga perlu kita singkirkan di sekitar kita. Dan berikut hal yang harus diperhatikan ketika kita menjalankan public speaking. Yang pertama itu adalah ekspresi dan tersenyum. Ini penting sekali teman-teman, ketika kita sedang menjalankan public speaking, ini alangkah lebih baiknya untuk kita selalu tersenyum, agar orang lain pun enak melihat kita, agar apa yang kita sampaikan pun bisa ngena, karena orang lain enak untuk melihat kita. Yang kedua adalah postur yang baik, jangan sampai nih mentang-mentang semalam kita tidurnya itu sejam atau 2 jam doang, sehingga kita ini jadi kayak lemah, letih lesu, jadi kayak kita nunduk, terus juga postur tubuh kita membungkuk dan lain sebagainya. Pastikan badan kita ini siap nih untuk kita menjalani hari kita sebagai pembicara, sebagai seorang public speaker. Karena kita ini adalah sosok yang akan dilihat oleh audiens ketika kita menyampaikan sesuatu. Yang ketiga adalah profesional. Ini juga penting teman-teman. Kemampuan profesional ini akan menjadi suatu hal yang betul-betul kita pahami, betul-betul kita sadari, karena ini penting sekali. Kita harus profesional. Apapun kondisi kita ketika kita menjadi pembicara, ya posisikan kita sebagai pembicara. Sekalipun kita lagi gak enak hati, kita lagi diputusin pacar, ya tetap kita harus ngedeliver pesan kita kepada orang lain dengan baik. Karena itu yang mereka minta, itu yang mereka butuhkan. Yang keempat adalah hindari distraksi, entah itu dari orang lain ataupun dari benda-benda di sekeliling kita. Dan ini untuk memperhatikan bahasa tubuh, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah senyum. Jadi jangan lupa nih ketika kita sedang melakukan public speaking, pastikan kita senyum kepada audiens kita. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Teman-teman semuanya ini juga penting, jangan sampai ekspresi wajah kita menunjukkan nggak enak nih dilihat sama orang lain. Lalu jangan lupa yang ketiga, kontak mata. Kontak mata ini harus kita tujukan kepada seluruh audiens kita. Tapi bukan berarti kita harus bolak-balik nih dari peserta 1 sampai peserta yang ke 100 atau peserta yang ke 1000. Bukan berarti seperti itu. Tapi bagaimana cara kita melihat secara keseluruhan audiens kita ketika kita sedang melakukan public speaking. Yang keempat adalah gestur tubuh. Yang kelima adalah berdiri atau berjalan. Teman-teman semuanya ini pun harus diperhatikan. Jangan sampai kita berjalan-jalan dari awal sampai akhir, orang lain akan pusing. Dia lagi ngapain sih? Jadi orang-orang akan fokus pada perjalanan kita dari depan terus ke belakang, balik lagi ke depan, balik lagi ke belakang. Tapi itu pun harus dikontrol. Kapan kita harus berjalan, berapa lama waktunya, jangan sampai kita kebanyakan berjalan-jalan juga. Lalu ini aspek bahasa nonverbalnya, ada artikulasi, ritme, aksen penekanan, volume, bahasa, dan penggunaan kosakata. Dan untuk public speaking ini ada 4 dasar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah otentik atau keaslian. Ini betul-betul harus kita sadari bahwa ternyata kita harus memiliki keaslian tersendiri ketika kita sedang menjalankan public speaking. Karena memang ini dipentingkan nih dan perlu kita pelajari apa sih yang otentik dalam diri kita. Lalu yang kedua, sempurna itu nggak wajib teman-teman. Ketika kita masih gugup dalam menjalankan public speaking, ini bukan merupakan suatu hal yang salah kok. Toh manusia nggak ada yang sempurna, tapi bagaimana cara kita terus-terusan belajar terhadap kesalahan yang telah kita lakukan. Lalu yang selanjutnya adalah visualisasi, baik itu dari segi media yang kita gunakan maupun penampilan kita. Jangan sampai kita menggunakan pakaian formal, sedangkan kita ini sedang berbicara di hadapan anak-anak. Yang mungkin anak-anak sukanya yang lebih ceria, yang have fun, dan lain sebagainya. Lalu juga inspiratif. Pastikan, selipkanlah kata-kata inspiratif ketika kita sedang menjalankan public speaking. Dan pentingnya literasi dalam public speaking adalah terkait dengan yang awal tadi disampaikan, yaitu nutrisi, teman-teman semuanya. Bagaimana cara kita akan ngedeliver pesan kita kepada orang lain sedangkan kita aja nggak tahu pesannya apa. Maka dari itu
penting sekali untuk kita banyak membaca, banyak mencari informasi agar nutrisi di kepala kita cukup untuk kita sampaikan kepada orang lain. Dan hubungannya ini yang pertama, kita akan memahami materi yang akan kita sampaikan karena kita akan membaca, kita akan berliterasi sehingga kita akan paham, oh ternyata yang kita sampaikan ini loh. Terus yang kedua adalah penggunaan diksi. Semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak kosakata. Oleh karena itu kita pun akan sadar, oh ternyata kita udah nambah kosakata ya. Ketika kita public speaking sekarang, ada satu kosakata baru yang kita gunakan dari kita membaca buku. Lalu yang ketiga adalah kita akan berempati, teman-teman. Semakin kita membaca, semakin kita sadar bahwa ternyata dunia nggak cuma kita doang. Dan ternyata dunia ini tuh seluas itu loh. Oleh karena itu kita harus berempati, karena posisi kita sekarang mungkin nggak dirasakan oleh orang lain. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Dan juga sedikit tambahan dari aku nih teman-teman. Ketika kita sedang melakukan public speaking, mungkin ada orang yang pernah bilang gitu, tips and triknya, anggaplah orang di hadapan kita adalah benda mati. Anggaplah orang di hadapan kita adalah monyet. Anggaplah orang-orang di hadapan kita adalah hewan misalkan. Itu nggak benar teman-teman. Di hadapan kita adalah manusia. Dan ketika kita menjadi seorang public speaker, pastikan kita pun menempatkan orang-orang atau audiens kita sebagai manusia juga. Jadi pastikan kita sedang berbicara dengan manusia, sehingga kita pun harus memperhatikan kondisi audiens kita sebagai seorang manusia. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa disampaikan. Saya selalu percaya bahwa mempraktikkan tidak semudah materi yang disampaikan hari ini. Tapi saya yakin bahwa teman-teman adalah orang yang mau belajar, orang yang mau berusaha, orang yang mau bekerja keras untuk mengoptimalkan diri dalam menjalankan public speaking. Mulai dari esok hari kita belajar untuk berbicara di hadapan umum, di hadapan kaca, kita bisa talking, berbicara, berdiskusi, latihan presentasi dengan teman kita yang akan memberikan kritik membangun ketika kita melakukan kesalahan. Praktikan dari sekarang, lakukan dari sekarang, karena ketika kita tidak bisa mempraktikannya, siap-siaplah kita akan tertinggal oleh zaman yang semakin menekan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Kak Usnul. Oke, terima kasih banyak Kang Rahman atas pematerian yang sudah disampaikan tentang public speaking dan juga literasi. Jadi dari dua hal tersebut memang benar-benar bisa berkaitan dan saling mempengaruhi itu satu sama lain, dimana apabila kita memperbanyak literasi, maka public speaking kita juga akan lebih baik ke depannya. Nah, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya, Kang. Ya boleh, Teh Usnul. Oke, mungkin pertanyaan pertama, Kang. Dari Putri Maria Romauli Purba, asal Universitas Katolik Santo Thomas Medan, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan minat literasi dalam diri? Boleh diulangi Kak Usnul tadi? Pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan minat literasi dalam diri? Oke. Tadi Kak Putri Maria ya, kalau nggak salah namanya. Oke, terima kasih banyak Kak Putri Maria atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi untuk menumbuhkan literasi dalam diri, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satu cara yang harus kita lakukan adalah temukan buku yang kita bikin jatuh cinta terhadap buku tersebut. Dan penuhi asupan buku tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Jadi pastikan teman-teman semuanya kita ini nggak langsung mulai membaca hal yang sulit gitu. Hal yang sulit untuk kita pelajari. Jadi penting sekali untuk kita ini cari terlebih dahulu kesukaan kita ini apa sih? Kita ini lagi butuh apa? Lalu kita cari buku tersebut. Semakin kita mencari bukunya, semakin kita berproses nih terhadap penumbuhan literasi dalam diri kita. Karena kalau kata Najwa Shihab itu pernah bilang, temukan satu buku yang membuat kamu jatuh cinta, maka kamu akan jatuh cinta terhadap membaca. Jadi temukan buku yang betul-betul kita butuhkan hari ini, sampai akhirnya kita jatuh cinta terhadap buku tersebut. Nah itu teman-teman untuk kuncinya ya, dalam menumbuhkan literasi dalam diri kita. Kayak gitu Kak Usnul. Oke, terima kasih Kang. Berarti kita harus cari buku apa yang kita suka, setelah itu kita perdalam lagi gitu tentang buku-buku yang lain yang mungkin berkaitan dengan kesukaan dari kita. Nah, untuk selanjutnya Kang, ini pertanyaan kedua dari Afdalia SPD.
asal SDN 101 Inpres Ujung, di mana pertanyaannya adalah apa hubungan literasi dengan public speaking dan bagaimana cara mengatasi orang yang hobi membaca namun dia tidak pandai berbicara ketika di depan banyak orang. Oke teman-teman, jadi kuncinya dalam literasi ini, dalam public speaking ini ada dua hal kan ya. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah kepercayaan diri. Literasi ini sebagai asupan nutrisi nih bagi kita, karena nggak mungkin kita menyampaikan sesuatu tapi kita ilmunya aja nggak punya. Jadi kita pastikan kita memiliki nutrisi sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Caranya seperti apa? Ya caranya itu dengan berliterasi. Semakin kita mampu untuk berliterasi, semakin kita akan menyadari terhadap apa yang akan kita sampaikan. Maka dari itu, penuhilah asupan nutrisi tersebut agar kita betul-betul siap menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Lalu yang kedua adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini merupakan suatu hal yang penting, teman-teman, dan kepercayaan diri ini kita ini berarti menghargai terhadap apa yang kita miliki, menghargai terhadap kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Semakin kita menyadari hal tersebut, semakin kita pun sadar ternyata kita ini bukan manusia yang sempurna. Kita punya kekurangan, kita punya juga kelebihan. Dan itulah yang harus kita tunjukkan kepada dunia, bahwa kita ini punya loh kelebihan, punya kekuatan. Jadi kuncinya adalah hargai apa yang kita miliki, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Peluk semua itu sehingga kita bisa berdamai sama diri kita sendiri dan kita menyadari kelebihan kita ini apa dan kita berani untuk melakukan public speaking karena semua orang itu adalah public speaker teman-teman, tapi ada orang yang mau, ada orang yang enggak. Pastikan kita mau terlebih dahulu. Lalu yang tadi untuk caranya menumbuhkan adalah belajarlah untuk kita menghargai, ini kembali lagi ya seperti yang awal, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki. Belajarlah untuk menghargai juga apa yang orang lain miliki. Pastikan ketika kita sudah menyadari kelebihan kekurangan kita, kita pun menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Jangan sampai kita merasa yang paling atas, padahal semua orang pun berhak untuk di atas. Jangan sampai kita merasa yang paling baik di antara orang lain, padahal semua orang pun baik, tapi versinya aja beda-beda. Orang yang baik di bidang ini, orang yang baik di bidang ini. Jadi pastikan kita sudah menyadari hal tersebut untuk kita menumbuhkan kepercayaan diri kita untuk berani melakukan public speaking. Terima kasih banyak telah bertanya. Oke, terima kasih untuk penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kang, dari Santi Marsiani Glodiatamus, asal instansi Poltekkes Kemenkes Kupang NTT. Pertanyaannya adalah, apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari peran literasi dalam meningkatkan kemampuan public speaking? Oke, kalau saya pribadi ketika melihat literasi dalam public speaking, kayaknya semuanya isinya kelebihan ya teman-teman. Tapi mungkin ada juga kekurangannya nih. Tapi makasih tadi udah bertanya. Nah, terkait dengan hal ini, kelebihannya banyak sekali teman-teman. Karena kita akan semakin banyak nutrisi nih untuk kita sampaikan kepada orang lain. Tapi ada minusnya juga ketika kita banyak banget informasi, kita pun jadi bingung. Misalkan nih kita membaca materi mengenai public speaking, tapi kita nggak bisa memilah materi apa sih yang harus kita baca. Jadi banyak materi yang bisa kita dapatkan, banyak materi yang kita ada nih di kepala kita, sampai akhirnya kita pun bingung. Kita mau nyampein apa sih? Kita ini sebetulnya mau ngomong apa sih? Terus bagaimana caranya untuk terstruktur sih? Karena saking banyaknya materi yang ada di kepala kita, sampai akhirnya kita bingung apa sih yang akan kita sampaikan. Jadi pastikan kita pun harus memilah dan memilih informasi mana yang harus kita tekuni, yang harus kita baca, agar proses literasi bisa berjalan dengan baik dan kita pun bisa menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman kita, pada audiens kita. Jadi temukanlah buku yang betul-betul kita butuhkan. Jangan sampai kita mencari berbagai macam informasi tapi kita nggak menemukan intinya apa. Itu paling teman-teman kalau kelebihan dan kekurangan dari literasi dalam public speaking. Oke, terima kasih. Ini udah disampaikan mungkinnya dari Kang Rohman pengalaman-pengalaman Kang Rohman selama melakukan public speaking. Nah, Kang, ini merupakan salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan mungkin oleh para peserta. Bisa nggak Kang beri tips untuk peserta bagaimana cara kita agar menghadapi rasa panik atau biar kita tuh nggak panik atau ngeblank gitu pas waktu berbicara di depan umum, atau bisa kadang
panas dingin gitu pas waktu ngomong di depan umum, dan bisa aja jadi gak kepikiran gitu mau ngomong apa padahal udah dipersiapkan. Terus bagaimana gitu cara menghadapi hal tersebut, karena rata-rata pertanyaan yang masuk ke saya tuh kebanyakan menanyakan hal tersebut gitu, Kang, ngerasa takut, grogi, dan juga cara menghadapinya tuh seperti apa gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Itu berarti pertanyaan yang mewakili banyak orang ya. Dan ini memang teman-teman, setiap individu punya cara tersendiri untuk menghadapi panik atau gugup ya ketika kita sebelum melakukan public speaking. Jadi dulu tuh saya juga sama teman-teman, sama seperti kita hari ini ya. Pasti kalau gugup itu ada, sekarang pun saya masih gugup untuk memulai pembicaraan di hadapan umum. Dan itu kalau saya pribadi untuk tips and triknya agar mengurangi kegugupan tersebut, yang pertama itu tarik nafas dalam-dalam gitu. Kayak tenangkan diri dulu, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Pastikan kitanya dalam posisi tenang. Terus yang kedua adalah pastikan nutrisi kita cukup, teman-teman. Semakin kita gugup, semakin nutrisi kita terkuras. Nutrisi, maksudnya kalau tadi nutrisi literasi ya, kalau sekarang nutrisi energi dalam diri kita. Pastikan nutrisi kita cukup. Karena kalau nutrisi kita kurang, kita aja tuh akan kita aja itu akan ketika gugup ini nutrisinya akan dikurangi. Terus juga ditambah nanti kita harus public speaking juga. Jadi semakin nutrisi kita berkurang, energi kita berkurang. Jadi nanti bukannya kita semangat ketika akan public speaking, tapi kita lemes gitu mau public speaking. Terus yang ketiga ini pastikan cairan kita cukup. Kalau tadi nutrisi lebih ke makanan, kalau ini lebih ke cairan. Teman-teman bisa jadi nih ketika kita sedang public speaking, ini serat itu pasti gitu. Pasti tenggorokan itu kering, itu pasti. Nah ini yang perlu kita perhatikan teman-teman semuanya. Jangan sampai saking kita gugupnya, kita lupa untuk minum. Nah ini yang perlu kita pahami. Terus yang selanjutnya, pastikan kita belajar presentasi terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita nggak latihan ya ketika kita akan melakukan public speaking. Kita latihan terlebih dahulu kepada teman kita. Bagaimana nih tanggapan dari teman kita ketika kita melakukan public speaking? Ada kata yang salah nggak? Ada pembawaan yang kurang baik nggak? Atau seperti apa? Jadi ini akan lebih enak untuk dinikmati juga nih. Dan juga kita mendapatkan feedback terlebih dahulu dari orang lain terhadap materi yang akan kita sampaikan. Lalu yang selanjutnya ini adalah cari mentor. Ini juga penting teman-teman. Pastikan kita punya mentor public speaking agar kita bisa bertukar informasi, bertukar ide, berkeluh kesah juga ya terhadap apa yang akan kita jalankan dalam hal public speaking. Jadi ini akan lebih mudah untuk kita pelajari. Mungkin itu aja Teh Unoy tipsnya dalam menjalankan public speaking atau dalam menghadapi gugup ya ketika kita sedang public speaking. Oke, terima kasih Kang. Berarti untuk teman-teman semua yang bertanya bisa digunakan tips and trick dari Kang Rohman. Mungkin saja bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan langsung gitu pada saat melakukan public speaking. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kang dari saya gitu. Pertanyaan dari saya, apa hal yang tidak terlupakan atau hal yang berkesan gitu bagi Akang pada saat melakukan public speaking gitu? Bisa diceritakan, Kang? Oke, kalau hal yang paling berkesan ketika melakukan public speaking adalah ketika ini sih awal mula Starno, karena kan Starno ini awal mulanya pembicaranya saya dulu gitu, baru ke teman-teman yang lain. Dan itu tuh kayak awal mula mengadakan Starno, mengadakan seminar daring, pesertanya itu ternyata sebanyak itu gitu, dan juga pesertanya itu nggak cuman dari mahasiswa aja, tapi juga sangat beragam dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh pulau ada gitu dalam Starno IDN ini. Dan ternyata pesertanya ada mahasiswa, guru, bahkan juga ada yang lulusan S2, ada juga siswa gitu, siswa SMA ataupun bahkan siswa SMP pun ada. Jadi sangat beragam. Dan itu merupakan pengalaman yang berkesan di mana di masa pandemi ini ternyata kita bisa bertemu ya, kita bisa mempertemukan dari Sabang sampai Merauke secara langsung, secara virtual. Ini kita bisa bertatap muka secara virtual juga mungkin ya, secara virtual juga. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa di mana saya memberikan materi kepada orang-orang yang beragam gitu. Biasanya kan kekhususan ya, kayak misalkan ke SMA, ke mahasiswa, ataupun ke komunitas-komunitas yang rata-rata itu pemuda. Tapi di sini kita bisa membuka wawasan lebih luas lagi, karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini luar biasa gitu. Kadang nggak bisa kita kontrol, kadang juga deg-degan, kok dapat
pertanyaannya tuh susah itu gitu. Itu sih yang merupakan pengalaman berkesan selama menjalankan public speaking dari awal sampai sekarang gitu. Oke, berarti benar-benar berkesan ya Kang pendirian dari Start Now ini gitu. Dan mungkin jadi pengalaman dan juga pembelajaran gitu untuk Akang ke depannya. Nah, terima kasih Kang Rohman yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Mungkin bagi para peserta yang masih ingin bertanya kepada Kang Rohman, bisa ditanyakan langsung ya Kang, lewat Instagram mungkin ya? Iya, boleh. Ya, bisa ditanyakan langsung melalui Instagram Kang Rohman dengan username @rohman_002. Ya, betul kan, Kang? Betul. Ya, betul. Nah, ntar bisa hubungi langsung Kang Rohman dan juga cari tahu lebih lanjut tentang public speaking dan juga literasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari sharing session pada malam hari ini, di mana public speaking ini merupakan suatu kemampuan yang harus kita miliki oleh semua orang karena hal ini dibutuhkan oleh semua pekerjaan, di mana public speaking merupakan suatu proses komunikasi untuk mendeliverkan pesan kepada orang lain sehingga bisa diterima oleh orang tersebut. Dan literasi merupakan salah satu hal yang penting sekali dalam kapabilitas kita dalam public speaking. Literasi ini sendiri sebagai nutrisi dalam melakukan public speaking agar wawasannya lebih luas dan juga harus dipahami oleh kita. Diperlukannya kemampuan kepercayaan diri untuk public speaking sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Dan kemampuan secara internal yang harus kita miliki adalah menikmati apa yang kita rasakan agar komunikasi yang kita sampaikan itu bisa lancar dan diterima oleh orang tersebut. Lalu menurut beberapa ilmuwan mungkin ada public speaking ini memiliki pengertian bahwa keterampilan berbicara pada sekelompok orang besar, di mana orang besarnya ini minimal 100 orang. Dan juga ada pengertian lain yang menyebutkan bahwa sebuah proses berkelanjutan di mana pesan dan lambang itu terus berinteraksi antara pembicara dan juga pendengarnya. Lalu ada faktor pembentuk dari speaker itu sendiri yang disingkat jadi 3L. Yang pertama adalah lahir atau bakat yang sudah terbawa dari gen, tapi ini masih belum pasti, berbeda-beda gitu setiap orang. Lalu yang kedua ada lingkungan, dan yang ketiga adalah latihan. Lalu setelah itu public speaking ini harus diterapkan untuk semua pekerjaan, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar, karena di dalamnya ada komunikasi untuk keberlanjutan pekerjaan tersebut. Dan kita harus mempersiapkan public speaking dari sekarang untuk mempersiapkan bonus demokrasi tahun 2045 dan juga revolusi industri 4.0. Dan alasan dari public speaking itu penting merupakan persaingan global, tuntutan pekerjaan, dan awal mula dari sukses good speaker. Lalu hal yang penting dari public speaking itu yang pertama adalah percaya diri, mengendalikan rasa takut, dan juga mengendalikan emosi kita. Dan juga ada tujuan, faktor penting dari public speaking, dan hal-hal lain yang harus kita perhatikan dalam melakukan public speaking, baik itu dari intonasi, suara kita saat menyampaikan informasi, lalu gestur tubuh kita, lalu kesiapan kita, baik itu secara mental, secara materi, dan juga lingkungan yang bisa mempengaruhi faktor-faktor dari public speaking itu. Apabila pesan-pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik, maka peserta bisa menerima dengan baik pula gitu. Dan kita harus bersikap tenang pada saat menyampaikan informasi agar pesan-pesan atau informasi yang disampaikan itu bisa diterima dan juga dipahami oleh peserta yang menerima pesan tersebut. Nah, dengan banyak membaca atau kita membaca literasi, ini merupakan suatu nutrisi sehingga kita bisa memahami materi lebih dalam, menambah kosakata, dan juga makin berempati kepada lingkungan sekitar kita. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kang Rohman yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga teman-teman semua
bisa mengambil pembelajaran dan juga informasi-informasi dari penyampaian materi dari Kang Rohman. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan mungkin untuk teman-teman semua nanti akan dibagikan form evaluasi yang akan dibagikan di kolom komentar YouTube sehingga teman-teman bisa mengisi untuk mendapatkan sertifikat. Dan jangan lupa untuk melakukan absensi di kolom YouTube agar teman-teman bisa mendapatkan sertifikat gitu. Kita ikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh startnow.idn agar teman-teman semua bisa mendapatkan sertifikat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, akhir kata, terima kasih dan juga mohon maaf untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Makasih Kak Unuy.